Bagaimanapun, Kanda akan datang ke sawah itu. Apapun bahaya yang menimpa. Iya tidak. Maka Sengkang Baplang akan kehilangan ajian andalannya. Iya, Yang Mulia. Hah, selesai. Bunuh dia! Dia rupanya. Tunjukkan! Tidak. Ada apa Tuan Badur? Itu dia orangnya, Dadah, selamat tinggal, selamat kecewa dengan meriam penyedot batang kering itu. Tangkap dia! Di episode ini, cerita berawal dari Malwapati, di mana setelah berpamitan kepada Ramandanya dan seluruh pembesar Malwapati, akhirnya Angling Kusuma pun segera berangkat mengembara untuk mencari tahu keberadaan Ramajagandhi yang telah diculik dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Ketika telah melewati gerbang utama, Angling Kusuma pun berhenti sebentar dan ia pun menanamkan tekad kuatnya supaya bisa segera menemukan Ramajagandhi. Sebenarnya, Prabu Angling Dharma pun telah mengutus Lokahita untuk mengawal Angling Kusuma secara diam-diam yang bertujuan semata-mata demi keselamatan putranya itu. Kenapa tiba-tiba Gusti Prabu menyuruh saya mengawal Raden Angling Kusuma? Oh, rupanya Gusti Prabu tahu kalau saya menjadi gelisah semenjak hilangnya Jagat Satria. Baik, saya bisa berangkat sekarang. Sementara itu, Grendaseba yang telah berhasil merebut Dewi Sekarwangi dari tangan ketiga putri siluman Segaun Lanang pun kemudian membawanya ke sawah itu dan memberikannya kepada Sengkang Baplang. Sengkang Baplang pun serasa tak percaya bahwa yang dibawa oleh Grendaseba di hadapannya adalah Dewi Sekarwangi, permaisuri Prabu Angling Dharma, musuh besarnya. Grendaseba pun memerintahkan Sengkang Baplang untuk mengikat Dewi Sekarwangi dengan kalung ikatan batin miliknya dan menjadikannya sandra yang akan digunakan sebagai alat guna menguasai Malwapati. Lepaskan ini! Jagat, masukkan dia ke dalam penjara bawah tanah. Kini kita menuju perjalanan Angling Kusuma yang pada saat itu dihadang oleh orang-orang bayaran yang dipimpin oleh manusia bertopeng. Angling Kusuma pun langsung diikat dengan tali tambang yang kemudian membuat dirinya mengambang dan tidak bisa menyentuh bumi, sehingga ia tidak akan bisa menggunakan kekuatan mustika kalung Hyang Antaboga. Angling Kusuma pun merasa curiga dengan orang-orang tersebut karena mereka seakan telah mengenalnya dan juga telah mengetahui kelemahannya. Si pemimpin bertopeng itu pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Angling Kusuma. Namun sebelum mereka melakukan semua itu, tiba-tiba Lokahita pun muncul dan langsung membabat habis tali-tali yang membelenggu tubuh Angling Kusuma. Bunuh dia! Kurang ajar. Wanita ini bukan orang sembarangan. Lokahita pun kemudian menghadapi manusia bertopeng tersebut yang kemudian dalam waktu singkat ia pun bisa menguasai pertarungan dan mendaratkan beberapa pukulan dengan telak di tubuh orang tersebut.
Angling Kusuma yang telah menyelesaikan pertarungannya dengan para prajurit liar tersebut pun kemudian langsung menyerang manusia bertopeng itu hingga membuatnya terjengkang beberapa tombak ke belakang. Yang selanjutnya, Angling Kusuma pun segera membuka topeng orang tersebut yang kelihatannya telah tak bernafas. Ternyata Angling Kusuma pun telah mengenal orang tersebut karena ia adalah orang Kertanegara. Dia rupanya. Siapa, Raden? Bulak Ombo. Bulak Ombo? Siapa Bulak Ombo itu, Raden? Dia pembantu Ki Parusa, pelatih ulah Kanuragan dan Nurwenda. Kalau begitu, dia orang Kartanegara. Ya, Kalau dia orang Kartanegara, siapa yang menyewa dia untuk membunuh Raden? Ini yang harus dipertanyakan. Kenapa dia kesini dan mencegat Raden? ya. Ya, memang Bulak Ombo adalah pembantu Ki Parusa yang disewa oleh seseorang untuk membunuh Angling Kusuma. Ia pun sebenarnya telah dibekali juga dengan kelemahan sang pangeran, sehingga ia bisa merencanakan semuanya dengan matang. Namun, kedatangan Lokahita sebagai penyelamat pun telah menghancurkan semua rencana matang mereka. Ya, siapa lagi yang menyewa mereka kalau bukan permaisuri jahat Malwapati, Dewi Sukesi, yang memang menginginkan kematian Angling Kusuma supaya putranya Danurwenda bisa maju menjadi raja menggantikan Prabu Angling Dharma nantinya. Sebuah pemikiran yang sangat licik yang dimiliki oleh seorang permaisuri raja yang sangat bijaksana, dan sangatlah wajar kalau Dewi Sekarwangi sampai kabur dari Megapura karena tidak tahan melihat kelicikan dan kejahatan Dewi Sukesi tersebut. Kenapa Bibi muncul tepat pada waktunya? Tidak perlu dirahasiakan. Atas perintah Romo kan? Iya, Raden. Kalau memang Romo yang memberi tugas itu, tidak apa. Kelihatannya kekhawatiran Romo akan bahaya yang mengancam saya. Benar. Untung sang penolong datang. Kalau tidak, terima kasih Bibi. Iya, tapi Raden juga perlu ketahui, saya juga punya tugas lain. Tugas lain? Saya harus mencari jagat satria. Bagus. Kalau begitu tidak ada salahnya kalau kita pergi bersama. Kita akan mencari Kandara Majagandhi dan jagat satria bersama-sama. Kini kita menuju Nyi Jantur dan Bongoh yang pada saat itu masih mengudara untuk mencari tahu tentang keberadaan meriam penyedot yang di dalamnya terdapat Raden Ramajagandhi. Mereka pun kini mengincar pusar angin karena menurut kabar yang beredar bahwa meriam tersebut telah ditemukan oleh Badur dan Singamandala dan dibawa ke pusar angin. Nyi Jantur pun kemudian memiliki ide untuk masuk ke istana pusar angin dengan mengubah dirinya menjadi hewan kecil, yang akhirnya ia pun berhasil masuk ke dalam istana pusar angin. Di sana, ia pun mengintai Singamaruta dan yang lainnya yang sedang mencari tahu tentang bagaimana cara menggunakan meriam penyedot tersebut. Kalau ada unsur sihir dalam meriam ini, pasti saya tahu bagaimana cara menggunakannya. Tunjukkan! Tidak. Ada apa Tuan Badur? Meriam itu sihir. Palsu. Ada apa Tuan Badur? Apa yang terjadi? Meriam ini meriam sihir. Bahadur pun kemudian mengatakan bahwa meriam tersebut adalah meriam sihir alias palsu, yang kemudian jelas membuat Singamaruta dan Singamandala menjadi sangat kaget karena mereka melihat sendiri bahwa meriam tersebut adalah benar-benar meriam penyedot Ki Hanubawa. Nyi Jantur yang gregetan melihat Bahadur tidak segera melakukan sesuatu pun kemudian langsung melepas sihir meriam palsu tersebut, sehingga benda itu pun kembali ke bentuk aslinya, yaitu hanya sebatang kayu kering. Hal tersebut membuat mereka semua menjadi syok karena benar adanya bahwa meriam itu ternyata hanyalah seonggok kayu kering. Bahadur pun kemudian menjadi curiga karena ia belum melepas sihir pada meriam itu. Namun, mengapa tiba-tiba meriam itu telah berubah ke bentuk aslinya? Benar belum melepas batang kayu ini dari sihir yang membungkusnya. Siapa yang melakukannya Tuan Badur? Nyi Jantur. Kurang ajar. Siapa lagi? Bahadur. Itu dia orangnya, Dadah, selamat tinggal. Selamat kecewa dengan meriam penyedot batang kering itu. Angkat dia!
Akhirnya mereka pun menyerang Nyi Jantur. Namun jelas Nyi Jantur bukanlah lawan tanding mereka. Bahkan Singa Mandala yang sok-sokan maju pun dibuatnya tak berdaya. Ia pun lagi-lagi hanya bisa menjadi bulan-bulanan Nyi Jantur. Singa Maruta yang melihat celah pada Nyi Jantur pun segera menyuruh Bahadur untuk menyihirnya menjadi sesuatu. Namun bukan Ratu Sihir namanya apabila Nyi Jantur tidak mengetahui perbuatan licik mereka itu. Ia pun kemudian meninggalkan jasad palsunya, sehingga kemudian justru dua prajurit pusar angin yang terkena kutuk sihir Bahadur yang mengubahnya menjadi kodok. Kodok! Itu dia. Benar-benar kurang ajar itu Nyi Jantur. Awas kamu! Kini kita tengok sebentar sang permaisuri Malwapati, Dewi Sekarwangi, yang pada saat itu telah dipenjara di penjara bawah tanah Sahupitu. Sengkang Baplang pun kemudian menyuruhnya untuk memanggil Prabu Angling Darma guna menyerahkan diri ke Sahupitu jika ingin dirinya dibebaskan dari penjara tersebut. Sang Prabu pun juga harus menyerahkan Malwapati sebagai jaminan untuk bebasnya sang permaisuri. Ni Dewi pasti akan kembali ke Malwapati dengan satu syarat. Menyerahkan Malwapati kepada ini. Yang Mulia Sengkang Baplang. Jangan mimpi kamu. Itu tidak akan terjadi, Sengkang Baplang. Oh. Yang aku inginkan Prabu Angling Darma tunduk dan menyerah kepadaku. Demi keselamatan sang permaisuri tercintanya. Dewi Sekarwangi pun kemudian mencoba untuk menelpon sang Prabu dengan handphone dan sinyal gaibnya, yang ternyata sang Prabu yang pada saat itu sedang bersama Batik Madrim pun mendengar suara sang permaisuri. Dewi Sekarwangi pun kemudian mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berada di Megapura lagi, dan kini ia telah berada di penjara bawah tanah Sahupitu. Hal tersebut jelas membuat Angling Darma dan Batik Madrim menjadi kaget bukan main. Bagaimana bisa permaisurinya itu kini malah dipenjarakan oleh Sengkang Baplang di Sahupitu? Kanda, Dinda Sekarwangi ada di dalam penjara bawah tanah Sengkang Baplang. Apa yang harus kita lakukan? Tenang, Dinda. Dinda Prabu harus tenang. Dan Dinda Prabu mohon tanyakan padanya secara baik-baik. Dan apa yang menjadi tuntutan Sengkang Baplang atas penyanderaan yang dilakukan Dinda Prabu? Baik. Sengkang Baplang ingin Dinda menghubungi Kanda agar Kanda datang ke sini. Tapi Dinda khawatir kalau Sengkang Baplang akan menjebak dan mencelakakan Kanda. Bagaimanapun, Kanda akan datang ke Sahupitu. Apapun bahaya yang menimpa. Iya, Dinda. Kini kita kembali lagi kepada Lokahita dan Angling Kusuma yang pada saat itu tiba-tiba mereka dihadang oleh angin puting beliung yang sangat kencang, yang juga terdiri dari manusia-manusia berpakaian putih yang tidak terlalu jelas wajahnya. Mereka pun cepat-cepat meringkus Angling Kusuma dan berubah menjadi angin puting beliung lagi yang membawanya pergi menjauh dari Lokahita. Begitu juga dengan Lokahita, angin puting beliung itu pun membawanya ke arah yang berbeda dengan Angling Kusuma. Putra Prabu Angling Darma itu pun dilempar oleh puting beliung tersebut di sebuah tempat yang tak dikenalnya. Tiba-tiba saja di hadapan sang pangeran muncullah sosok putih bercahaya yang mengaku sebagai Dewa Bayu. Sang pangeran pun langsung bersujud di hadapan Dewa Bayu. Dewa Bayu pun kemudian menjelaskan mengapa ia memisahkan Angling Kusuma dengan Lokahita. Hanya dengan cara inilah harus aku pisahkan kalian. Kamu harus segera melepas Ramajagandhi dari cengkraman Ratu Pandulu di Gua Jurang Grawa. Pergilah ke Jurang Grawa, ke tempat yang sudah sangat kamu kenal itu. Selamatkan Ramajagandhi dari tangan Ratu Pandulu. Itu kudamu. Mohon restu, saya berangkat Hyang Batara Bayu. Restuku bersamamu, Angling Kusuma.
Sementara itu, Lokahita pun juga tampak bingung mengapa dirinya harus dijauhkan dari Pangeran Anglingkusuma. Namun, Dewa Bayu pun segera datang untuk menjelaskan tentang tugas baru yang harus dilakukan oleh Lokahita, yaitu membebaskan Jagat Satria anaknya dari pengaruh buruk Sudamani. Karena di saat itu, lagi-lagi Jagat Satria telah dalam genggaman Sudamani. Dewa Bayu pun kemudian menjelaskan mengapa Jagat Satria bisa sampai kembali direbut Sudamani. Ya, ketika itu ia memang bersama-sama berangkat ke tempat Begawan Sidik Mulia dengan para pendekar. Namun, di tengah perjalanan, Sudamani pun menyebar ramuan lupa diri sehingga para pendekar tersebut tidak menyadari bahwa seharusnya ada Jagat Satria juga sedang bersama mereka. Akhirnya, Sudamani dengan bantuan 5 pengawal setannya pun bisa menculik Jagat Satria kembali seperti beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf Yang Batara, apa sampai sekarang mereka tidak sadar kalau Jagat Satria tidak bersama mereka? Itulah sebabnya kenapa aku pisahkan kamu dari Anglingkusuma. Karena saat ini Jagat Satria benar-benar lupa diri dan membutuhkan pertolonganmu. Temukan dia, sebab hanya ibunya lah yang mampu. Baik Yang Batara Bayu. Carilah dia di Bukit Watu Ireng dalam gua persembunyiannya. Berangkatlah, itu kudamu. Sebelum mengakhiri cerita di episode ini, marilah kita mampir sebentar ke pusar angin, di mana Singa Maruta telah mengorek keterangan tentang kelemahan Sengkang Baplang dari Rupa Kenca yang kini telah menjadi tawanan mereka. Ya, ternyata ilmu Sengkang Baplang memiliki kelemahan lain selain bercocok tanam, dan inilah penjelasannya. Jadi kalau ada sebuah anak panah tepat menembus anak lidah atau tekaknya, maka Sengkang Baplang akan kehilangan ajian andalannya. Iya, Yang Mulia. Hah, selesai. Bagus. Terima kasih. Silakan keluar.